Dr. Richard Lee telah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen di Polda Metro Jaya, Rabu, 8 Januari 2026. Richard Lee menjalani pemeriksaan selama 8 jam mulai pukul 14 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Proses pemeriksaan dihentikan setelah Richard Lee mengeluh sakit. Saudara RL merasa kurang enak badan dan penasihat hukumnya meminta untuk menghentikan pemeriksaan. Kata Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak, Kamis, 8 Januari 2026. Selama pemeriksaan tersebut, penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya telah mengajukan 73 pertanyaan kepada Richard Lee. Kemudian penyidik sudah menanyakan 73 pertanyaan dari total 85 pertanyaan, ujar Reonald. Ia menjelaskan, pemeriksaan Dr. Richard Lee bakal dilanjutkan pada pekan depan. Adapun Dr. Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk serta treatment kecantikan. Laporan yang dilayangkan Dr. Samira alias Doktif itu teregistrasi dengan nomor LPB 731712/2024 SPKT, Polda Metro Jaya. Reonald mengatakan, penetapan tersangka Dr. Richard Lee dilakukan sejak 15 Desember 2025. Kami sampaikan penetapan tersangka itu dilakukan penetapan pada 15 Desember 2025 pada saudara RL. Kata Reonald kepada wartawan, Selasa, 6 Januari 2026. Atau perkembangan dari pemeriksaan dari saudara RL, ya, saudara dengan inisial RL. Saya sampaikan bahwa saudara RL tadi hadir pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kemudian pemeriksaan yang bersangkutan sebagai tersangka itu dilakukan mulai pukul 14 dan pada pukul 18 itu dihentikan sementara karena istirahat, ya, karena istirahat, dan dilanjutkan lagi pada pukul 19.00. Kemudian pertanyaan yang sudah diajukan, ya, pertanyaan yang sudah diajukan, saya ulangi, pada pukul 19 diajukan lagi pemeriksaan, dilanjutkan lagi pemeriksaan, dan tadi baru selesai pada pukul 22, kurang lebih pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Ya, kemudian penyidik sudah menanyakan 73 pertanyaan dari 85 pertanyaan. 73 pertanyaan dari 83 pertanyaan. Kenapa dihentikan di situ? Karena pada pukul 22.00 untuk saudara dengan inisial RL pada saat mendekati pukul 22.00 merasa kurang enak badan, ya, merasa kurang enak badan, dan dari pihak pendamping atau penasihat hukumnya meminta untuk menghentikan pemeriksaan, menghentikan dulu proses pemeriksaan untuk melakukan istirahat. Namun tadi berdasarkan keputusan dari penyidik pada pukul 12, ulangi, pada pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, penyidik memutuskan bahwa pemeriksaan dihentikan saat ini di pertanyaan 73 tadi, dan nanti akan dijadwalkan kembali untuk melanjutkan pertanyaan sampai ke pertanyaan 85 yang akan dijadwalkan minggu depan, ya, atau nanti akan dijadwalkan di kemudian hari. Itu yang bisa kami sampaikan, rekan-rekan. Jadi kalau rekan-rekan menanyakan apakah sudah dilakukan penahanan, maka belum dilakukan penahanan, ya, belum dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Karena penilaian dari penyidik hingga pada saat ini masih kooperatif dan masih kapanpun diminta kehadirannya oleh penyidik, yang bersangkutan masih bersedia untuk hadir kapanpun oleh penyidik.
Itu yang bisa kami sampaikan pada rekan-rekan media malam hari ini. Ada pertanyaan? Bang, berarti sampai saat ini RL masih ada di dalam gedung Krimsus atau dibawa ke rumah sakit Masih atau gimana? ada di gedung Krimsus yang malam ini akan kembali dan mungkin akan melakukan pengobatan kepada bersangkutan, ya. Karena memang kondisinya sedang tidak enak badan. Tadi juga dicek oleh tim dokter, memang sudah mungkin kelelahan, ya. Oleh sebab itu dari tim penyidik ya memutuskan untuk menghentikan dulu pemeriksaan, nanti akan dilanjutkan sesuai dengan dijadwalkan lagi untuk pemeriksaan tambahannya. Saksi lain nggak, Bang? Penahanannya ini kan dari pasal ya, berarti sekarang pasal yang disangkakan juga. Ya, untuk pasal yang disangkakan, ya kemarin saat saya doorstop kemarin, melalui iklan yang dilakukan dari TikTok saudara DRL. ya. Nah, apakah memungkinkan bahwa akun dari DRL tidak permintaan kan penawaran itu dilakukan melalui akun dari DRL? Segala sesuatu yang berhubungan tindak pidana, ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, nanti pasti akan dilakukan penyitaan apabila itu berkaitan dengan pidana yang disangkakan. Ya, Bu ya. Jadi kami pastikan penyidikan dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya profesional, transparan, dan akuntabel. Nanti bisa dicek perkembangannya, apalagi dari korban silakan mengikuti perkembangannya, dan kami pastikan dari tim penyidik adalah independen dan pasti akan transparan untuk melakukan penyidikan. Kami pastikan itu, karena Bapak Kapolda selalu menekankan itu. Bapak Kapolda Metro Jaya selalu menekankan bahwa harus transparan, profesional, dan proporsional dalam melakukan penyidikan. Ya, Pak, satu lagi. ya. Kalau untuk wajib lapornya ini sudah ditetapkan sudah sebagai tersangka atau baru setelah ini? Kalau untuk wajib lapor kami akan tanyakan lagi nanti dengan penyidik ya, apakah sudah diterapkan wajib lapor. Tapi yang pasti yang bersangkutan karena saat ini masih dalam kondisi kurang sehat, ya, karena memang tidak boleh melakukan pemeriksaan terhadap seseorang kalau dia dalam kondisi yang tidak sehat, ya, atau atas tidak izinnya juga, misalnya yang misalkan saya tidak bersedia karena kurang sehat badan, itu tidak boleh dilanjutkan pemeriksaan, ya. Walaupun tadi yang bersangkutan bersedia untuk melakukan pemeriksaan, tapi dari penyidik juga memutuskan untuk, karena ini sudah larut malam, ya, karena nanti mempertimbangkan kesehatan dan mempertimbangkan psikologi dari yang bersangkutan juga, akhirnya penyidik memutuskan sekali lagi menghentikan proses pertanyaan interogasi malam hari ini, ya, interogasi malam ini, BAP malam ini di pertanyaan ke-73 yang nanti akan dilanjutkan lagi pertanyaan akan dilanjutkan lagi proses pemeriksaannya, ya, akan dijadwalkan pada beberapa hari ke depan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.